Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat belajar semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan materi IPA ya, yaitu materi di kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan, menjelaskan fungsi dari bahan makanan, menganalisis kebutuhan nutrisi sehari-hari, menyebutkan organ dalam sistem pencernaan manusia, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia, menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan, serta menyelidiki kandungan vitamin C pada berbagai jenis buah, membuat model saluran pencernaan makanan, menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi, membuat model penyerapan di usus halus. Nah, ini adalah bagan ya, peta konsep daripada materi yang akan kita bahas ya. Nanti diawali dengan nutrisi, kemudian struktur, fungsi, dan sistem pencernaan manusia, gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan upaya untuk menjaga sistem pencernaan manusia ya. Nah, di nutrisi ini ada berbagai macam ya, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air ya. Kemudian di organ pencernaan ada pencernaan utama, ada organ pencernaan tambahannya. Yang utama itu ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Serta yang tambahan itu ada hati, ada kantung empedu, dan ada pankreas. Serta berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan, ada obesitas, karies gigi, mah, kemudian ada hepatitis, ada diare, ada konstipasi, ada kekurangan vitamin, dan ada kekurangan mineral. Nah, kita awali dengan berbagai jenis makanan dan minumannya. Jadi apa sih sesungguhnya ya hakikat daripada makanan itu ya? Jadi apa sih sebenarnya tujuan kita makan ya? Jadi makanan ini merupakan sumber energi ya. Jadi sumber energi utama bagi makhluk hidup. Jadi tanpa makan, jadi yang masuk ke dalam tubuh ya manusia ini dapat mati ya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki energi untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini ada berbagai macam contoh makanan yang biasa kita makan dalam kehidupan sehari-hari ya, serta ini minumannya ya. Nah, ini ada beberapa hal ya yang akan kita pelajari di sini ya, yaitu tentang kebutuhan energi, kemudian ada 6 jenis nutrisi, fungsi setiap nutrisi. Kemudian ada istilah penting yang juga nanti akan dibahas dalam bab ini ya, tentang apa itu nutrisi, apa itu karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin serta mineral ya. Nah, dengan mempelajari materi ini akan membantu kamu memilih makanan ya. Jadi dengan mengetahui nanti nutrisi ya, kalian akan bisa memilih makanan supaya makanan yang kita gunakan atau kita makan ini bermanfaat bagi tubuh kita ya. Kita akan lanjut sekarang dengan kebutuhan energi ya. Jadi jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan jumlah energi yang terkandung pada bahan makanan ini menggunakan satuan kalori. Jadi untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam setiap gram makanan adalah dengan menggunakan alat yaitu namanya adalah kalorimeter ya. Nah, sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuhmu ini selama sehari ini beda ya bagi setiap orang. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perbedaan itu atau yang mempengaruhi kebutuhan energi itu seseorang itu adalah karena apa? Karena usia, kemudian ada jenis kelamin, serta ada aktivitas yang dilakukan. Jadi energi yang dibutuhkan itu berbeda-beda tergantung berbagai macam faktor ya, yaitu usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dia lakukan ya.
Nah, ini adalah jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas ya. Nih, misalnya kegiatan berjalan naik tangga ini ya, sekitar kalori yang dibutuhkan sekitar 1100 kilokalori ya. Kemudian berlari ini sekitar 570, berenang 500, latihan berat 450, berjalan-jalan 200, beristirahat 100 gitu ya. Kemudian kebutuhan energi sehari-hari berdasarkan jenis kelamin ya. Kita lihat sini ada perempuan, ada laki-laki ya. Jadi umur misalnya 9 sampai 13 yang bekerja ringan itu membutuhkan sekitar 1600 kilokalori ya. Dan aktivitas sedang 1600 sampai 2000, sekitar yang melakukan aktivitas berat itu sekitar 1800 sampai 2200 kilokalori. Nah, yang umur 14 sampai 18 ini adalah umur yang kemungkinan ada di fase anak SMP ya. 14. Nah, ini kebutuhan energinya juga yang ringan itu 1800, kemudian yang sedang 2000, yang berat 2400. Kemudian 19 sampai 30 ini sudah juga diperlihatkan 2000. Kemudian pekerja beratnya 2400. Dan yang umurnya 50 tahun ke atas ini ya, ini kebutuhannya sekitar 1600 untuk ringan, dan yang sedang 1800, dan berat ini 2000 sampai 2200. Nah, kalau kita perhatikan ya dari segi umur ini ya, ternyata untuk yang umur 50 tahun ke atas ini memiliki kebutuhan energi yang lebih kecil ternyata dibandingkan dengan yang umur 31 sampai 50 ya. Jadi yang 31 sampai 50 ini kebutuhan energi untuk kerja ringannya lebih besar. Nah, ini karena dia masih dalam usia yang sangat produktif ya. Jadi kalau itu sudah tua biasanya yang pekerja ringan itu energi yang dibutuhkan sedikit gitu ya. Nah, ini yang laki-laki juga sama ya. Jadi yang laki-laki untuk yang 9 sampai 13 ini lebih banyak ini kalau kita bandingkan dengan perempuan ya. Kalau yang perempuan 1600, yang laki ini 1800. Kemudian yang 14 sampai 18, kalau yang perempuan 1800, yang perempuan 2000, yang laki 2200. Kemudian juga yang pekerja beratnya juga beda jauh sekali ya. Jadi ini tabel ini membuktikan bahwa antara umur ya juga berpengaruh terhadap kebutuhan energi, jenis kelamin juga berpengaruh terhadap kebutuhan energi tiap kilokalori dalam setiap harinya ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan tabel 4.3 ya, kebutuhan energi sehari-hari ya. Ini untuk beberapa aktivitas ya, pekerja ringan misalnya penjual dalam ruangan, pegawai kantor, rumah tangga ya. Kemudian yang pekerja sedang, yang termasuk dalam aktivitas sedang itu misalnya guru, penjual di ruangan, perawat. Yang masuk dalam aktivitas pekerja berat ini adalah pekerja bangunan, buruh, dan olahragawan. Jadi dari sini kita bisa nanti membedakan ya kebutuhan energi yang diperlukannya tentu akan berbeda-beda juga. Jadi antara yang pekerja bangunan dengan yang berprofesi sebagai guru tentu energi yang dibutuhkan juga akan berbeda. Kemudian ini adalah daftar menu makanan dan perkiraan energinya ya. Nah, ini sayur ya. Sup tomat misalnya satu mangkok ini diperkirakan dia mengandung 110 kilokalori. Sup jamur ini satu mangkok ini ya 83. Sup sayuran satu mangkok 10, sayur bayam satu mangkok 100 gitu. Ini perkiraan kandungan energi yang ada dalam sayuran ya. Kemudian dilanjutkan dengan lauk pauk ya, ada ayam goreng 307, kemudian ikan tuna goreng 165 ya. Kemudian ada tahu 35, telur goreng 105 ya. Apel 16, jeruk 42 ya. Nasi putih 400, nasi goreng 630, teh 1 gelas 80 ya, susu 150, pisang goreng 70, roti tawar 69. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya ternyata nasi goreng ini lumayan nih, yang mengandung sekitar 630 kilokalori ya. Dan yang paling kecil di sini tahu goreng ya, cuma 35 kilokalori ya. Nah, ini perkiraannya ya. Jadi dengan mengetahui kandungan ini maka kita akan bisa mengetahui
kebutuhan kita. Kalau aktivitas yang kita lakukan berat ya, kita akan makan makanan yang banyak mengandung kalori. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Kemudian lanjut dengan nutrisi ya. Nutrisi atau gizi ya. Ini adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, kemudian mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Ya. Nah, jenis nutrisi itu ada karbohidrat ya. Jadi fungsi utama karbohidrat ini sebagai sumber energi. Jadi ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, kemudian fatty atau amilum, dan serat. Nah, ini berbagai contoh makanan yang mengandung karbohidrat, ada nasi, ada getuk, ada kentang. Kemudian protein ya. Jadi fungsi utama protein sebagai sumber energi adalah protein ini ada nabati, ini diperoleh dari kacang-kacangan, kedelai, dan kacang hijau. Protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Nih, protein nabati dan protein hewani, keju ini juga nih. Ada kedelai, kacang merah, kacang tanah ya, daging, ikan, keju. Lemak. Jadi fungsi utama lemak ini adalah sebagai sumber energi. Lemak ini dapat berasal dari tumbuhan, ini ada lemak nabati, dan dari hewan ada lemak hewani. Jadi lemak ini adalah sumber energi yang tinggi. Jadi 1 gram lemak menghasilkan energi 9 kilokalori ya. Nah, lemak ini tersusun oleh unsur karbon C ya, hidrogen atau H, oksigen rumusnya adalah O, dan kadangkala juga fosfor P dan serta nitrogen N. Nah, berdasarkan komposisi kimianya, lemak ini akan menjadi lemak sederhana, ada lemak campuran, ada derivat lemak. Jadi fungsi lemak ini adalah sumber energi, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta pelindung alat-alat tubuh yang vital antara lain jantung, lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, itu bahan penyusun hormon dan vitamin. Nah, lemak nabati itu ada kacang hijau, ada kacang tanah, kacang merah ya. Lemak hewani ada daging, ada mentega, ada ikan, ada susu ya, telur ya. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang dengan vitamin ya. Jadi berdasarkan kelarutannya ya, ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Jadi secara umum vitamin ini berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim ya atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Nah, ini ada beberapa jenis vitamin, sumber dan manfaatnya ya. Kita lihat vitamin A ya. Jadi vitamin A ini adalah menjaga kesehatan mata ya dan sistem kekebalan tubuh. Ini sumbernya adalah susu, telur, hati, sereal, sayuran, bonin, wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan ya. Kemudian ada vitamin B, ini mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah, gandum, kemudian makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu, asam, sayuran ya. Kemudian beberapa kacang. Kemudian vitamin C, ini membentuk kolagen ya. Ini membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi, otot, dan membantu tubuh melawan infeksi ya. Kemudian di sini sumbernya ini adalah vitamin C ini adalah buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, serta buah jeruk. Vitamin D ya, ini menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyiapkan kalsium pembentukan tulang. Nah, ini sumbernya, ini bisa kita lihat ya, kita dapatkan di kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Nah, vitamin E ini sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Ini penting sekali bagi kesehatan sel darah merah ya.
Ini sumbernya adalah minyak, sayur, kacang-kacangan, dan sayur yang berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Dan vitamin K ini membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang ya. Ini sumbernya adalah alpukat, anggur, sayur hijau, susu, asam, umbi-umbian, dan biji-bijian, serta telur. Kemudian mineral ya. Dari nutrisi yang lain adalah mineral. Ini merupakan bahan-bahan anorganik ya, yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh, membutuhkan mineral dalam jumlah sedikit ya, yaitu sekitar kurang lebih 4% ya dari kebutuhan kalori total ya. Mineral ini dapat diperoleh dari daging, sayuran ya, buah-buahan, susu, dan keju. Jadi mineral ini berfungsi sebagai zat penyusun tubuh, mempercepat reaksi dan menjaga kondisi fisiologi tubuh. Nah, ini adalah beberapa mineral ya yang kita bisa dapatkan ya, yaitu dari telur, kemudian susu, kemudian kacang panjang ya, jeruk. Nah, ini berbagai tabel mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kalsium, Ca ya. Ini bahan pembentuk tulang dan gigi serta otot dan saraf. Sumbernya adalah telur, sayur hijau, dan kedelai. Kemudian ada fosfor ya. Ini membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Sumbernya adalah daging, gandum, dan keju. Kemudian ada potasium ya, kalium K. Ini mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Nah, ini sumbernya bisa kita dapatkan dari berbagai makanan seperti pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk ya. Kemudian ada sodium, natrium, Na ya. Ini menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat impuls saraf. Ini sumbernya daging, susu, keju, garam, dan wortel. Kemudian untuk besi, ini adalah bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Jadi fungsinya adalah sebagai penyusun sel darah merah. Jadi ada di daging merah, kemudian ada kacang, ada di bayam, dan telur ya. Iodium ya, ini sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Ini ada di ikan laut dan garam berodium. Seng, ini menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Ini adanya di kacang-kacangan dan biji-bijian dan gandum. Air ya. Air ini penting bagi tubuh ya. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidup ya, tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap hari ya, untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan dalam bentuk keringat, uap air, serta urin ya. Air ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai membentuk sel dan cairan tubuh. Jadi pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan. Kemudian pelumas dan bantalan media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah ini, di tubuh manusia ini mengandung 72% air ya. Jadi paru-paru air ini sekitar 92%, kemudian di darah ini mengandung sekitar 2,8% ya. Kemudian kulit ya, ini sekitar 80% air, otot 75% air, otak ini 70% air, tulang ini 22% air. Kemudian kita lanjut dengan struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia ya. Ini hal-hal yang perlu kita pelajari di sini adalah pencernaan mekanis dan pencernaan kimia. Kemudian ada organ pencernaan dan fungsinya, kemudian ada organ pencernaan tambahan, serta enzim-enzim pencernaan ya. Dan ada beberapa sislah penting yang perlu kalian nanti ketahui ya. Organ pencernaan, kemudian pencernaan mekanis, pencernaan kimiawi, kemudian ada namanya gerak peristaltik dan enzim. Nah, perlu kalian ketahui bahwa makanan yang diproses dalam tubuh ini melalui 4 tahap ya, yaitu namanya ingesti, itu proses memasukkan makanan dalam mulut. Kemudian yang kedua ada namanya digesti, pencernaan. Kemudian ada absorpsi, penyerapan, dan depakasi, pengeluarannya. Jadi pada saat makanan masuk dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Jadi
Pencernaan ini merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil ya, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi tujuan daripada pencernaan tadi sudah dijelaskan di sini ya, yaitu untuk memperkecil ya molekul-molekul makanan ya, supaya mudah diserap ya. Selanjutnya molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel, melintasi membran sel ya. Nah, molekul yang tidak digunakan untuk dimakan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi atau sistem pengeluaran seperti keringat dan urin. Makanan tidak dicerna ini akan dapat berupa feses ya, akan dibuang melalui anus. Ini disebut dengan defekasi. Jadi pencernaan ini ya, ini ada dua ya. Ada pencernaan mekanis, itu pencernaan mekanis ini terjadi ketika makanan dikunyah dalam mulut ya, kemudian dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis ini salah satu contohnya adalah terjadi dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Kemudian ada pencernaan kimiawi, ini terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul lebih kecil. Dan pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan ya, seperti misalnya enzim amilase pada mulut serta enzim pepsin dan renin di lambung. Nah, kita akan mulai sekarang dengan organ pencernaan utama ya, yaitu berawal ya, itu mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus ya. Jadi mulut ya, kemudian kerongkongan ya, kemudian masuk ke lambung ya, kemudian usus halus, kemudian usus besar, rektum, kemudian ke anus. Serta ada beberapa organ pencernaan tambahan ya, yaitu lidah yang membantu memindahkan makanan ketika dikunyah, ada gigi, ada kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, ada hati, ada kantung empedu, ada kelenjar pencernaan ya. Jadi kelenjar pencernaan ini adalah merupakan alat tambahan yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, kita lihat yang di mulut ya. Jadi di mulut ini ada gigi ya, berfungsi untuk mencerna makanan hingga halus. Gigi manusia ini ada 3 jenis, yaitu ada gigi seri untuk memotong makanan, ada taring untuk menyobek makanan, dan ada geraham untuk mengunyah makanannya. Jadi jumlah gigi pada anak-anak ini ada 20, sedangkan dewasa itu ada 32 ya. Kemudian lidah ini berfungsi untuk mengecak makanan dan membantu menelan makanan. Kemudian kelenjar lidah ini berfungsi untuk menghasilkan 1,6 liter air ludah per hari, menghasilkan enzim petialin, amilase, dan enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung amilosa menjadi gula atau maltosa. Nah ini ada bibir, ini ada langit-langit ya, ini ada nula, ini adalah lidahnya, ada gigi geraham ya, ini ada gigi taring ya. Nah, enzim ini akan memecah molekul amilo menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadilah pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus ya. Jadi setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus ini akan masuk ke dalam tekak atau paring. Nah, paring ini adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Jadi pada pangkal paring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis ya. Jadi epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi setelah melalui paring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kemudian otot kerongkongan ini berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, gerakan otot ini disebut dengan gerakan peristaltik. Ini makanan masuk ke mulut, kemudian masuk ke sini. Jadi dibantu
untuk pemasukan untuk menelannya oleh lidah ya. Nah, di sini ada epiglotis ya, untuk menutup supaya makanan tidak masuk ke organ pernapasan. Ini adalah esofagus. Ini makanan masuk dalam dengan cara apa? Dengan gerakan peristaltik ya. Jadi gerakan ini yang akan mendorong makanan ini akan masuk ke lambung ya. Yang ketiga adalah lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi ya. Secara mekanis, otot lambung ini berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Jadi secara kimiawi, bolus itu tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam klorida atau HCl ya, serta enzim pepsin dan enzim renin. Jadi HCl ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung itu bersifat asam. Jadi pH-nya 1-3 ya. Jadi derajat keasamannya 1-3. Sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Jadi setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam dalam lambung, bolus ini menjadi bahan kekuningan disebut dengan kimus atau bubur usus ya. Kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, inilah organ lambung ya. Ini ada katup atau sphincter ya. Ini adalah usus 12 jari. Ini adalah rongga lambung ya. Kemudian kita lanjut dengan organ pencernaan yang lain, yaitu usus halus ya. Nah, di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Jadi pada duodenum terdapat saluran terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Jadi getah pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Jadi enzim lipase ini akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol amilase. Kemudian jadi amilase ini akan mencerna amilo menjadi maltoksa ya. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Kemudian getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengimulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air ya. Nah, pencernaan makanan ini dilanjutkan ke jejenom ya. Jadi pada bagian ini terjadilah pencernaan terakhir sebelum saat makanan itu akan diserap. Jadi saat makanan setelah melalui jejenom ini menjadi bentuknya siap untuk diserap ya. Nah, ini usus halusnya ya. Ini usus tengah atau jejenom ya. Ini usus 12 jari atau duodenum ya. Nah, ini usus penyerapan helium ya. Ya. Kemudian kita lanjut dengan model penyerapan di dalam usus halus ya. Nah, ini kalian bisa coba di rumah ya, bersama teman-teman kalian, misalnya mencoba ya menyiapkan alat seperti ini. Ini untuk membuat model penyerapan di usus halus ya. Bahan-bahannya ini adalah ada kain katun ya, ada handuk, kemudian wadah tempat menampung air ya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Jadi rendam kedua potong kain dalam mangkuk berisi air selama 5 detik. Ambil kedua kain dari mangkuk, siram kedua kain dari keran ya, dari air mengalir selama 1 menit. Peras setiap kain di wadah yang berbeda ya. Ukurlah jumlah air yang tertampung. Dan apa yang perlu kamu lakukan dengan temannya. Jadi kain apa yang menyerap air lebih banyak? Nah, mengapa? Yang kedua, bandingkan permukaan kain handuk dengan permukaan dalam usus halus. Jadi apakah struktur yang membedakan keduanya? Dan apa yang dapat disimpulkan dari percobaan yang kalian lakukan ini? Ini bisa kamu lakukan sendiri di rumah ya, ataupun bisa kamu lakukan secara berkelompok ya. Nah, setelah kamu melakukan aktivitas ini ya, maka kita dapat melihat analogi ya, peristiwa penyerapan yang terjadi dalam usus halus ya. Jadi struktur usus halus manusia memiliki lipatan-lipatan baik dalam bagian luar maupun bagian dalam ya, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan ya, seperti ini ya. Ini ada beberapa pena ya pembawa darah yang ke pembuluh hati ya. Ini ada lapisan otot polos ya, kemudian lipatan atau pili ya, dinding usus ya, kapilia darah.
Dan ini kebetulan tidak ditayangkan ini. Nah, kemudian setelah ini membuat model ya, nanti kalian akan mendapatkan hasil ya. Hasil diskusi itu nanti kamu laporkan ya kepada gurumu ya. Kemudian dilanjut dengan usus besar ya. Jadi setelah usus halus, kemudian makanan itu sekarang masuk usus besar ya, atau kolon. Ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri di atas ada kolon ascendent ya, naik ya, ada kolon transversum ya, itu mendatar, dan kolon descendant ini menurun dan berakhir pada anus. Nah, di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum ini ya. Nah, kemudian pada ujung sekum ini terdapat tonjolan kecil yang disebut sebagai umbai cacing atau apendik. Nih, ini apendik atau umbai cacing ya, yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Jadi umbai cacing ini sebenarnya adalah untuk kekebalan ya. Jadi bahan makanan yang sampai pada usus besar ini dapat dikatakan sebagai zat sisa. Jadi zat sisa berasal dari usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri dari jumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Nah, usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali ya. Ada beberapa bakteri Escherichia coli, sisa makanan yang tidak ini terpakai oleh tubuh, beserta gas-gas yang berbau ini disebut dengan tinja atau feses ini. Nah, ini. Jadi setelah diserap oleh sebagian oleh usus halus, nanti makanan ini akan ada di usus besar ini ya. Ini akan berupa nanti feses atau kotoran ya. Nah, kemudian lanjut dengan organ pencernaan tambahan ya. Jadi organ pencernaan tambahan ini adalah organ pencernaan tambahan yang merupakan organ yang tidak dilewati makanan tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Jadi organ pencernaan tambahan terdiri atas hati dan pankreas ya. Kemudian sel-sel hati ini menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, pestisin, ada bilirubin dan ada elektrolit. Kemudian getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran yang lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Kemudian getah pankreas mengandung zat-zat seperti berikut ya. Ada natrium bikarbonat, ini berfungsi menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5 ya. Ada enzim amilase yang berfungsi merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Ada enzim tripsin berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. Nah, ini adalah organ pencernaan tambahan. Nah, ini kantung empedu ya. Ini adalah kamar hati ya. Ini lambungnya ya. Kemudian enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kita lanjut dengan gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya ya. Yang pertama adalah obesitas ya. Jadi obesitas inilah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Jadi obesitas ini dapat meningkatkan risiko terkena berbagai jenis penyakit seperti penyakit jantung dan diabetes serta osteoartritis ya. Nah, obesitas ini umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebihan ya. Jadi kurangnya aktivitas tubuh. Nah, bagaimana caranya untuk menanggulangi? Jadi upaya utama untuk mencegahnya adalah untuk menangani obesitas adalah dengan cara berolahraga dan mengatur pola makan ya. Kemudian gangguan pencernaan yang lain adalah ada namanya karies gigi ya. Jadi karies gigi ini adalah gigi berlubang, jadi merupakan kerusakan akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Jadi upaya mencegahnya dapat kami lakukan adalah dengan memerhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari. MAH atau gastritis.
Jadi sakit mah atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Jadi mah ini dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung atau disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori ya. Jadi peningkatan asam lambung ini terjadi juga akibat stres, kemudian makan yang tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Jadi mah ini dapat dicegah dengan cara makan teratur dan makan secukupnya ya. Kemudian hepatitis. Jadi hepatitis ini merupakan penyakit peradangan pada hati ya. Hepar ya. Jadi orang yang menderita hepatitis ini yang ringan ya, memiliki gejala seperti orang yang terkena flu. Kemudian gejalanya sakit otot, persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Kemudian penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau penguningan kulit dan mata ya. Membesarnya hati, membesarnya limpa. Kemudian hepatitis ini apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati, dan sirosis atau gagal hati atau kronis. Sirosis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Jadi penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri atau jamur, protozoa, kemudian racun seperti misalnya alkohol ya, dan penggunaan obat secara menerus seperti paracetamol. Nah, upaya mencegahnya dengan vaksin, jadi ada vaksin yang digunakan untuk mencegah hepatitis ya. Kemudian rutin mencuci tangan, tidak menggunakan alat kebersihan diri bersama orang lain. Kemudian diare. Jadi diare inilah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa ya. Nah, seperti bakterinya seperti misalnya Entamoeba coli ya. Jadi upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan. Jadi sebelum makanan pastikanlah makanan itu bersih ya. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Kemudian yang keenam, konstipasi. Jadi konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan ya. Jadi kalau buang airnya sulit ya, keras ini fesesnya ya. Jadi penyebab konstipasi ini adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Jadi upaya mencegahnya konstipasi ini adalah tidak sering menahan buang air besar ya. Kemudian makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. Seperti misalnya masakan makanan yang makan manis ya, keju atau makanan olahannya. Karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi minum ya. Kemudian caranya yang lain adalah dengan cara minum secukupnya ya. Nah, itu banyak minum air ya. Kita lanjut dengan gejala kekurangan vitamin ya. Jika misalnya kita lihat sini ada vitamin ya, vitamin A misalnya ya. Jika kekurangan vitamin A ini akan bisa menyebabkan gangguan ya, seperti misalnya penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang. Kemudian bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian kekurangan vitamin B. Ini bisa menyebabkan penyakit beri-beri ya, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih dan anemia. Kemudian vitamin C atau skorbut ini di degenerasi kulit ya. Kemudian bisa menyebabkan gigi ya, pembuluh darah, sariawan, lemas, luka yang sangat lambat sembuh ya, dan gangguan kekebalan tubuh. Kemudian vitamin D ya, riket atau cacat tulang ya. Pada anak-anak, jadi pelunakan tulang pada orang yang kecil ya, sudah dewasa, kerusakan otak, kemudian kardiovaskuler dan ginjal ya. Jadi kalau kekurangan vitamin D ya, ini bisa menyebabkan cacat tulang pada anak ya. Kemudian pelunakan tulang pada orang dewasa ya. Kemudian kerusakan otak, kemudian kardiovaskuler dan ginjal. Ini kalau misalnya kekurangan vitamin D. Kalau kekurangan vitamin E, ini bisa menyebabkan degenerasi sistem saraf ya. Ini gangguan saraf.
Kalau kekurangan vitamin K, ini bisa menyebabkan kelainan pengumpulan darah dan kerusakan hati serta anemia. Kemudian gejala kekurangan mineral ya. Kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ini ya, ini kita tampilkan tabel gejala kekurangan mineral yang kedua ya. Misalnya kalau kekurangan kalsium ya, ini bisa akan menyebabkan gangguan yaitu terlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Kalau kekurangan fosfor, ini bisa lemas, kehilangan mineral dari tulang dan kehilangan kalsium. Kalau misalnya kekurangan magnesium, ini bisa menyebabkan gangguan sistem saraf. Kalau misalnya kekurangan natrium, bisa menyebabkan kram otot dan nafsu makan berkurang. Kalau kekurangan zat besi, ini bisa menyebabkan anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Kalau kekurangan yodium, bisa menyebabkan gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid ya. Kemudian kalau kekurangan seng ya, ini bisa kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Nah selanjutnya silakan anak-anak catat ini ya, tugas mandiri ya, yang kalian bisa catat dan nanti dikumpulkannya. Sekian dan terima kasih ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah.